Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Septirawati, NPM 1921020154 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. A. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: 1. Meniadakan kesempitan atau kesungkaran. Contohnya, A. Orang yang sedang berpergian, sakit, dalam keadaan hamil atau menyusui, boleh tidak berpuasa. B. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. 2. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesungkaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas. Hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat tersebut diturunkan. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum tersebut selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Manusia menuntut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua ataupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. A. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Saibah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu: 1. Kaidah asasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesungkaran itu mendatangkan kemudahan. 2. Kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena pada fatwa sepakat akan hujjah kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul
Kamil Adhiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam hukum usul fikih. Al-Shatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam atau maqasid syariah yakni 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan, dan 5. Memelihara harta kekayaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.